Biarlah firman dan roh bekerja nyata dalam hidup kami, sehingga perkataan firman Tuhan menjadi hidup dalam hidup kami, sehingga apa yang kami percayai, apa yang kami yakini selama ini akan menjadi kenyataan yang luar biasa. Hari-hari ini Tuhan akan membawa kami, semakin kami mempercayai firman Tuhan secara totalitas dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu bekerja nyata dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Shalom semuanya. Dan saya bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Yesus kita sudah naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, ada sesuatu pesan-pesan yang kita akan dapatkan pada pagi hari ini. Ada 3 hal, kata-kata yang sangat kuat di hati saya ketika perkataan Yesus di Alkitab sebelum naik ke surga. 3 hal ini saya akan menjelaskan kepada saudara. Dan hanya menjelaskan sekedar lewat saja, tetapi saya akan lebih menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin memberikan kepada saudara pesan yang sangat kuat untuk pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera kembali. Tuhan Yesus datang segera kembali. Yang kalau saudara memperhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, saya akan membaca untuk saudara Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Kalau saudara memperhatikan bahwa pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dengan mereka, ia memberkati mereka. Ia terangkat naik ke surga. Dan pesan yang pertama yang saya dapatkan, bahwa pesan ini, Yesus akan datang kembali. Pesan yang pertama yang terus teringat di dalam kehidupan kita pastinya, juga melalui para hamba-hamba Tuhan yang terus-menerus mungkin menyampaikan di gereja-gereja saudara. Bahkan khususnya saya sebagai hamba Tuhan di EGJM Church, saya menyampaikan kepada saudara bahwa Yesus akan segera datang kembali. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan bahwa ayat tadi mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana cara kita melihatnya, begitu juga dia akan datang kembali lagi. Tapi satu kelak nanti semuanya akan bisa melihat Yesus datang dari surga. Bukan hanya beberapa orang saja. Dan saya katakan Tuhan segera datang kembali. Tinggal sedikit lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita melihat tanda-tandanya sudah begitu nyata, begitu banyak hari-hari ini. Dari kondisi kita di sekitar kita, keadaan dunia hari-hari ini, bahkan nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dari para nabi juga mengenal, menyampaikan tentang akhir zaman saat ini sudah mulai digenapi. Makanya saya katakan, Tuhan segera akan datang dan dia akan menjemput kita dan saya. Amin. Dan saya terlalu yakin pesan yang kedua yang pada pagi hari ini ketika Yesus naik ke surga, pesan yang kedua yang sangat kuat dalam diri saya, pastikan hidup kita terus mencari Tuhan tanpa bosan-bosan sampai Yesus datang kali kedua. Pesan yang kedua ini, pastikan hidup saudara terus mencari Tuhan tanpa bosan-bosan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Sebelum Yesus terangkat ke surga, kalau kita mau melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 4, saya akan baca untuk saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kalau kita melihat di ayat 11 selanjutnya dikatakan, berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang kedua ini pastikan dalam hidup kita, kita mencari Tuhan
Jangan meninggalkan Tuhan. Kita mencari Tuhan, jangan bosan-bosan. Karena Alkitab juga katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Bukan hanya pada waktu kita mau mencari Roh Kudus, menerima Roh Kudus, kita ada di Yerusalem. Kita ada di bait Allah. Kita ada terus menyembah Tuhan. Tetapi jangan tinggalkan ibadah kita. Jangan tinggalkan waktu kita dimanapun berada. Kita tetap cari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan mengatakan, sama seperti yang engkau melihat, cara engkau melihat dia naik ke surga, cara begitu juga engkau bisa memperhatikan Yesus datang dari surga. Yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika Yesus naik ke surga, ada yang 3 hal yang terbekas. Yang ketiga, Tuhan memberikan seorang penolong. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Kalau saudara memperhatikan di Alkitab saudara, saya akan membaca kepada saudara, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke surga, tapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendiri. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan naik ke surga, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kerinduan kita. Dia akan curahkan Roh Kudusnya, dia curahkan rohnya sendiri, menjadi penolong bagi kita semua. Roh Kudus itu, kalau saudara memperhatikan, itu adalah omnipresent. Sehingga dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara tidak usah bingung lagi. Ketika saudara ada di rumah, saudara ada di jalan, saudara ada dimanapun. Ketika pada waktu saudara mengambil waktu khusus juga berdoa, maka Roh Kudus akan turun dalam hidupmu. Saya hari ini memfokuskan saudara mendengarkan firman Tuhan pagi ini, berbicara tentang Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Saya ingin kita mempelajari dari kitab Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayatnya ke-26 sampai ayatnya 29. Tapi kita berfokus hari ini membaca firman Tuhan Yehezkiel 36 ayat 26 saja. Saya akan membaca untuk saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Saya sudah menjelaskan tadi kenaikan Yesus ke surga. Ada beberapa poin yang kita dapatkan. Ada 3 poin yang kita dapatkan. Tetapi saya tidak memfokuskan kenaikan Yesus, lalu saya menjabarkan, menceritakan, menjelaskan tentang kenaikan Yesus. Yesus sudah naik, tetapi ada satu janji yang luar biasa yang kita harus pahami. Yang di dalam Yehezkiel 36 ini, ayat 26, dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru. Sama dengan halnya di perjanjian baru, kalau kita melihat Alkitab mencatat di 2 Korintus 5 ayatnya ke-17, 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Proses kelahiran Yesus di dalam hidup kita, proses kelahiran baru di dalam hidup kita, di dalam diri orang percaya ada satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi proses kelahiran baru itu di dalam hidup kita, itu semuanya adalah proses yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan terjadi begitu saja, tetapi oleh pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa memiliki kelahiran baru di dalam diri kita. Kalau
Kalau saudara memperhatikan Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 dikatakan, kalau saudara memperhatikan di Alkitab saudara, saya akan bacakan kepada saudara seluruhnya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara memperhatikan, Roh Kudus menjamah hati seseorang sehingga bertobat, dan oleh pekerjaan anugerah dari Yesus Kristus, maka orang tersebut pasti diselamatkan. Jadi pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat kita memiliki ciptaan baru dalam hidup kita. Di dalam Kristus, maka kita akan melihat ada satu pekerjaan roh yang sangat luar biasa. Hidup kita menjadi baru, itu pekerjaan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi benar-benar kalau kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru sebagai tanda seorang sudah mengalami kelahiran baru di dalam hidupnya, itu adalah tanda pertobatan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita memerlukan hati yang baru, yang betul-betul menjamah hidup kita. Kita memerlukan hati dan roh yang baru agar kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Tidak akan mungkin orang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya. Tidak akan mungkin orang mengasihi Tuhan dan tidak mungkin orang tersebut mengejar Tuhan dengan mati-matian, dengan radikal, ketika hatinya dan rohnya tidak baru. Saya terlalu yakin Roh Kudus menjamah orang tersebut terlebih dahulu sehingga hatinya baru. Yang saya maksud dengan hati yang baru, hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, atau hati yang tidak lagi memiliki hati yang betul-betul membuat dia tidak bisa mendengar firman Tuhan secara jelas, dan dia mulai menolak firman tersebut. Hati yang baru maksud saya adalah hati yang tidak memiliki hati yang keras lagi, atau hati yang tidak memiliki penolakan akan firman. Kalau hati yang baru, saya bisa kasih contoh, kalau dulu kita sebelum bertobat hati kita begitu keras, menolak segala kebenaran firman Tuhan, menolak segala nasihat, menolak teguran-teguran. Setelah kita memiliki hati yang baru yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, hati kita menjadi lembut, hati kita mudah dibentuk, hati kita mudah mendengar firman Tuhan. Kita tidak mulai menolak kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara memperhatikan Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Saya akan membaca untuk saudara. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku. Dengan setia mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau saudara memperhatikan, hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, mau yang diajar, mau yang ditegur, mau berubah oleh firman dan roh. Akibat dari firman dan roh yang menyatu dalam kehidupan seseorang, hatinya makin lembut, hatinya makin mau belajar, hatinya mau ditegur dan mau berubah. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, taat, totalitas taat. Ketaatan adalah syarat untuk mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita sia-sia. Pengiringan kita menyertai hidup kita, apapun yang kita lakukan hal yang baik. Tanpa ketaatan, semua sia-sia. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya ingin tanya kepada saudara, sudahkah kita benar-benar meninggalkan manusia lama kita dan menjadi hidup sebagai manusia baru? Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi ini, dia pergi naik ke surga. Tapi dia katakan, aku akan bicara kepada Bapakku dan tidak membuat kamu sebagai yatim piatu. Ada Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupmu. Pada waktu itu murid-murid mulai di kamar loteng Yerusalem menunggu pencurahan Roh Kudus. Yang hanya bertahan, saudara, dalam penantian pencurahan Roh Kudus, yang hanya bertahan itu 120 orang saja. Dari 500 orang yang nunggu di kamar loteng. Tetapi yang bertahan itu 120 orang saja. Nah, sama halnya angka 120 ini, angka kesudahan dari segala kedagingan. Saat Tuhan membatasi umur manusia di zaman perjanjian lama, hanya 120 tahun saja. Nah, ketika kita mulai dipenuhi Roh Kudus, kemanusiawian kita, kedagingan kita, kesombongan kita, iri hati, ketamakan, kedengkian, apa saja yang kita sebut dalam hal-hal kejahatan, hal itu yang buruk semuanya harus berakhir. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, kemanusiawian kita, kedagingan kita, kesombongan kita, iri hati, ketamakan, kedengkian, apa saja yang saudara mau sebut tentang hal-hal kejahatan, hal-hal yang buruk seharusnya sudah berakhir. Kalau saudara memperhatikan kisah para rasul, kisah para rasul 1 ayat 8. Saya akan baca untuk saudara. Kisah para rasul 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan menjadi saksi Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara memperhatikan, dikatakan kata-kata engkau akan menerima kuasa. Dalam bahasa terjemahan suku Jawa, bahasa Alkitab terjemahan Jawa, dikatakan menerima kuasa itu menerima kesaktian. Jadi ketika pada waktu engkau menerima Roh Kudus, engkau akan menerima kesaktian. Jadi ketika kita susah, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekurangan apa saja yang Anda mau sebutkan, berdoa dalam bahasa Roh Kudus, maka Anda akan melihat kedahsyatan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kehidupanmu ketika kita mulai merasa resah, susah, takut dalam menjalani hidup ini, ketika saudara terus berdoa dalam bahasa roh, saudara lihat, ada kedahsyatan akan terjadi dalam hidupmu. Ingat, Roh Kudus itu jaminan kita. Roh Kudus di dalam hidup kita adalah pekerjaannya menjadikan sakti di dalam hidup kita. Maka Roh Kudus sebagai jaminan dalam masa-masa yang sukar dan masa-masa senang, itu jaminan yang kekal, itu jaminan yang luar biasa. Maka saya terlalu yakin orang yang penuh Roh Kudus akan selalu dipelihara Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Walaupun keadaan sepertinya mengalami kekurangan, pasti Roh Kudus akan selalu mencukupi. Kalau saudara susah, saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami tekanan demi tekanan, beban yang sangat berat, saya terlalu yakin orang yang penuh Roh Kudus selalu tepat, dan tepat Tuhan pasti menjawabnya. Waktu yang tepat, dimanapun engkau berada berdoa, dan engkau akan melihat pekerjaan Roh Kudus akan menjawab doa-doamu. Jadi saya berkata kepada saudara, jadi hiduplah di dalam roh, bukan 1 tahun sekali. Kita gereja GPDI bukanlah berkata-kata dalam bahasa roh 1 tahun sekali.
Saya sekali katakan, kita gereja GPDI bukanlah berkata-kata dalam bahasa baru, bahasa Roh Kudus 1 tahun sekali. Tidaklah etis kita beribadah atau bergereja di GPDI, namun saudara tidaklah berbahasa Roh Kudus. Kayaknya saudara harus mendapatkan pelajaran-pelajaran dari pekerjaan Roh Kudus, pelajaran tentang Roh Kudus. Saya bersyukur jemaat yang saya layani semua beribadah di tempat ini. Syarat untuk menjadi jemaat yang pertama adalah mereka mau dibaptis Roh Kudus. Jadi saya harus pastikan kepada saudara yang saudara beribadah bersama-sama GPDI Yosua Ministry dalam channel ini. Saya menyampaikan kepada saudara, saudara jangan penuh Roh Kudus cuman hanya 1 tahun sekali. Tidaklah salah kalau saudara menghadiri ibadah doa 10 hari. Tetapi jangan sampai pemahaman saudara hanya 1 hari saudara mengatakan Roh Kudus itu bekerja hanya 1 tahun sekali. Jadi pemahaman saudara hanya Roh Kudus itu tercurah pada saat di situ saja, pada waktu janji Tuhan yang Tuhan curahkan, dia naik ke surga, kita berdoa, kita menunggu di kamar loteng, kita terus mencari Roh Kudus, lalu Roh Kudus tercurahkan. Roh Kudus tercurah sudah beribu-ribu tahun lalu, dan Roh Kudus sudah tercurah ketika saudara haus dan percaya bertindak, maka dimanapun saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Saudara lagi duduk, saudara lagi waktu baca firman Tuhan, saudara lagi waktu berdoa, ketika suatu ada kerinduan dalam berbahasa Roh Kudus, saudara akan melihat ada pekerjaan Roh Kudus yang sangat kuat dalam diri saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya punya kesaksian secara pribadi saya. Ketika pada waktu saya dipenuhi Roh Kudus, ketika pada waktu itu saya bertanya kepada orang tua saya, bagaimana cara penuh Roh Kudus? Begitu rindu sekali saya penuh Roh Kudus. Ketika itu pada waktu saya tertidur, saya masih teringat itu, saya masih SMA. Saya tertidur di ruangan tamu, di sofa. Tiba-tiba dalam tidur saya itu, saya nggak tahu bagaimana, tapi yang jelas ketika itu saya berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus dengan begitu antusias, begitu luar biasa. Jadi saya dibaptis air, saya penuh Roh Kudus dulu. Baru tahun 88 saya dibaptis air, dibaptis selam. Saya dibaptis selam pun saya penuh Roh Kudus. Jadi saya katakan, Roh Kudus itu ketika saudara rindu, saudara bisa menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi terimalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga hatimu yang bergejolak, Tuhan akan buat ketenangan. Ketika hatimu mulai bengkok, Tuhan luruskan, Roh Kudus luruskan. Hatimu yang keras dilembutkan, dan engkau menjadi ciptaan baru, dan hidupmu selalu dalam Roh Kudus yang mengalami, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Minggu ini saya sampaikan bagi saudara, untuk saudara hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus. Saya sampaikan bagaimana Roh Kudus bisa menjadikan dalam dirimu pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang melampaui akal pikiranmu. Minggu ini saya menyampaikan ketika pada waktu saudara mengetahui bagaimana Roh Kudus itu menjadi sakti di dalam dirimu. Karena itu saudara, saya tidak mau berlama-lama menyampaikan pada pagi hari ini tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, pastikan ketika saudara merenungkan firman Tuhan, Yesus naik ke surga, dia memberkati kita. Jadi ketika waktu saudara mengetahui hari-hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang memberkati saudara. Ketika dia naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan dia katakan dia akan datang kembali lagi. Tapi minggu ini, saya ingin mengupas bagaimana Roh Kudus bisa menjadi sakti di dalam dirimu. Karena itu ikuti terus ibadah, dan saudara bisa subscribe dan like. Saudara akan bisa melihat terobosan-terobosan baru di dalam pelajaran-pelajaran yang sederhana. Dan saya terlalu yakin lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, yang sudah dijanjikan dalam hidup saudara,
Itu membuat hatimu menjadi hati yang baru, yang lembut, mudah dibentuk dan mau berubah. Maka pada pagi hari ini ada 3 hal ya, kata-kata yang sangat kuat dalam diri saya ketika pada waktu saya membaca firman Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan datang lagi menjemput saya dan saudara. Amin saudara. Dia akan datang lagi, percayalah, dia akan datang lagi menjemput saudara dan saya. Dan yang kedua yang terbekas dalam diri saya, pastikan kita terus tidak perlu jemu-jemu, tidak perlu bosan terus mencari Tuhan. Kalau saudara yang belum penuh Roh Kudus, cari terus, berdoa terus, minta sama Tuhan, sehingga Roh Kudus itu menjadi jaminan dalam hidupmu. Yang ketiga terbekas dalam hidup saya, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan seorang penolong. Artinya engkau tidak yatim piatu lagi. Karena itu saya katakan, Roh Kudus dicurahkan dalam dirimu adalah untuk membuat engkau menjadi memiliki kelahiran baru. Itu kenapa kerjaan Roh Kudus. Kalau saudara tiba-tiba di zaman Roh Kudus hari-hari ini, tiba-tiba saudara mengalami pertobatan, tiba-tiba saudara mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosamu, itu artinya ada pekerjaan Roh Kudus yang mulai menjamah hidupmu. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga engkau dapat bisa memiliki kelahiran baru di dalam dirimu. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat lembut. Roh Kudus itu sangat lembut. Dia dapat bisa membuat hatimu yang keras, membuat hatimu yang sangat berbatu-batu menjadi lembut. Sehingga apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan perintahkan, sekecil apapun engkau langsung menaatinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita memerlukan hati dan roh yang baru, agar hidup kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Puji Tuhan. Hari Minggu saya akan sampaikan bagaimana Roh Kudus menjadi sakti di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, dan anugerah Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kami semua satu pastori yang tetap masih stay home beribadah bersama-sama saudara, kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai ketemu di hari Minggu, dan kita sama-sama beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya.